Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sindiarti Lapandewa dengan NPM 0324011006. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi pada mata kuliah pembelajaran IPA di SD. Namun sebelum masuk ke bagian inti pemaparan materi, di sini saya akan sebutkan dulu beberapa capaian pembelajaran pada kali ini. Yang pertama yaitu meningkatkan konsep media pembelajaran IPAS di SD, yang kemudian menganalisis fungsi dan manfaat media dalam pembelajaran IPAS. Yang ketiga mengidentifikasi berbagai jenis media pembelajaran IPAS. Yang keempat memilih media yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang kemudian merancang media pembelajaran IPAS yang kreatif dan inovatif. Dan terakhir mengevaluasi efektivitas penggunaan media dalam pembelajaran IPAS. Masuk pada konsep dasar media pembelajaran. Pengertian media. Kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medium, yang berarti perantara atau penghubung. Di sini ada beberapa ahli yang menjelaskan tentang pengertian media. Yang pertama ada Gerlach dan Eli yang menyebutkan media adalah manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi yang memungkinkan peserta didik memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian ada Arsyad 2017 yang menyebutkan media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian dan minat belajar pada peserta didik. Yang kemudian ada Heinig dan kawan-kawan, yaitu menyebutkan media merupakan saluran komunikasi yang digunakan untuk membawa informasi dari sumber kepada penerima. Kemudian materi yang selanjutnya itu hakikat media pembelajaran IPAS. Media pembelajaran IPAS adalah alat bantu yang digunakan dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial untuk menjelaskan fenomena alam, sosial, budaya, ekonomi maupun lingkungan kepada peserta didik. Di sini ada beberapa contoh konsep IPAS dan media yang digunakan. Yang pertama yaitu konsep IPAS berupa tata surya. Media yang digunakan yaitu miniatur tata surya. Kemudian ada perubahan wujud benda. Media yang digunakan yaitu praktikum sederhana. Kemudian ada keragaman budaya, dan media yang digunakan yaitu berupa video budaya daerah. Kemudian yang keempat ada ekosistem. Media yang digunakan yaitu berupa diorama ekosistem. Kemudian yang terakhir yaitu siklus air, dan media yang digunakan berupa animasi atau model siklus air. Materi yang selanjutnya itu landasan penggunaan media dalam pembelajaran IPAS. Ada 3 landasan yang tertera. Yang pertama itu landasan filosofis, yaitu pembelajaran harus berpusat pada peserta didik. Kemudian landasan psikologis, yaitu menurut Piaget siswa berada pada tahap operasional konkret, yaitu umur 7-11 tahun. Kemudian yang ketiga landasan teknologis, yaitu perkembangan teknologi memungkinkan guru memanfaatkan berbagai media digital untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPAS. Materi yang selanjutnya itu tujuan penggunaan media pembelajaran IPAS. Ada beberapa tujuan penggunaan. Yang pertama yaitu memperjelas materi, yang kedua meningkatkan motivasi belajar, yang ketiga mengaktifkan siswa, yang keempat meningkatkan hasil belajar, dan yang kelima memberikan pengalaman nyata. Kemudian materi yang selanjutnya fungsi media pembelajaran IPAS. Ada beberapa fungsi media pembelajaran IPAS. Yang pertama yaitu fungsi atensi, yaitu menarik perhatian peserta didik. Yang kedua fungsi afektif, yaitu membangun sikap dan nilai. Yang ketiga fungsi kognitif, yaitu membantu memahami konsep. Dan yang keempat fungsi kompensatoris, yaitu membantu siswa mengalami kesulitan belajar. Kemudian materi selanjutnya jenis-jenis media pembelajaran IPAS. Jenis yang pertama yaitu media visual, contohnya yaitu foto, poster, grafik, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua media audio, contohnya itu radio, podcast, dan rekaman suara. Contoh yang ketiga media audiovisual, yaitu contohnya berupa video pembelajaran, film edukatif, dan animasi. Contoh yang keempat yaitu media realia, contohnya itu ada daun, bunga, tanah, batu, dan serangga. Contoh yang kelima media model atau media miniatur, contohnya itu berupa model tata surya, miniatur gunung berapi, dan diorama ekosistem. Contoh yang keenam yaitu media digital, contohnya yaitu berupa Canva, PowerPoint,
Google Earth, dan yang lainnya. Materi yang selanjutnya, kriteria pemilihan media pembelajaran IPAS. Ada beberapa kriteria menurut Arsyad. Pemilihan media harus mempertimbangkan yang pertama, kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, karakteristik peserta didik. Yang ketiga, karakteristik materi. Yang keempat, ketersediaan sarana dan prasarana. Yang kelima, efisiensi waktu dan biaya. Dan yang keenam, kemampuan guru. Selanjutnya, media pembelajaran IPAS berbasis kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka, pembelajaran menekankan pembelajaran aktif, pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran kontekstual, dan pembelajaran berbasis proyek. Dan media yang sesuai antara lain yaitu berupa media digital interaktif, contohnya berupa quizzes dan word wall. Kemudian media berbasis proyek, contohnya yaitu diorama, poster ilmiah, dan miniatur lingkungan. Selanjutnya media lingkungan, yaitu berupa kebun sekolah, taman sekolah, pasar tradisional, dan sungai. Selanjutnya langkah-langkah pengembangan media pembelajaran IPAS. Yang pertama, tahap 1 yaitu analisis kebutuhan, yaitu dengan mengidentifikasi karakteristik siswa, materi pembelajaran, dan tahap pembelajaran. Kemudian yang tahap 2 ada perencanaan, yaitu menentukan jenis media, bahan yang digunakan, dan desain media. Kemudian tahap yang ketiga yaitu pembuatan media, yaitu menyusun media sesuai dengan rancangan. Kemudian tahap yang keempat yaitu uji coba dengan media diuji kepada siswa. Kemudian tahap yang kelima evaluasi dan revisi, yaitu memperbaiki kekurangan dari media. Materi yang selanjutnya itu contoh implementasi media dalam pembelajaran IPA. Di sini terdapat ada 2 contohnya, itu misalkan materi siklus air, bisa menggunakan video animasi siklus air dan nodul 3 dimensi siklus air. Kemudian materi keberagaman budaya Indonesia, bisa menggunakan peta Indonesia, video budaya daerah, dan gambar pakaian adat. Dan materi yang terakhir yaitu tantangan dan solusi penggunaan media IPAS. Tantangannya yaitu berupa keterbatasan fasilitas. Solusinya yang bisa diambil yaitu menggunakan media sederhana. Tantangan yang kedua yaitu kurangnya keterampilan guru. Solusi yang bisa diambil yaitu dengan melakukan pelatihan TIK. Kemudian tantangan yang ketiga yaitu keterbatasan dana. Solusi yang bisa diambil yaitu memanfaatkan bahan bekas. Dan yang terakhir yaitu akses internet terbatas, yaitu dengan solusinya itu dengan menggunakan media offline. Kesimpulannya itu media pembelajaran IPAS di SD merupakan komponen penting yang membantu peserta didik memahami konsep-konsep alam dan sosial secara lebih konkret, menarik, dan bermakna. Penggunaan media yang tepat dapat meningkatkan motivasi, keaktifan, dan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, calon guru SD perlu memiliki kemampuan memilih, mengembangkan, dan memanfaatkan berbagai media pembelajaran, baik media konvensional maupun digital, sesuai dengan karakteristik peserta didik, materi, serta tuntutan kurikulum merdeka. Dengan demikian, pembelajaran IPAS dapat berlangsung secara efektif, inovatif, dan berpusat pada peserta didik. Sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.